walaupun mendung, ini Boboto ini lagi semangat-semangatnya hari ini. Apa tuh? Menunggu pertandingan Persib melawan Bekasi FC di Indosiar, Om Babus. Mantap. Mantap, disiarkan. Luar biasa. Walaupun uji coba, tapi kan geus lila ya nonton Ya, pertandingan gitu. iya, Jadi lagi euforia gitu loh. benar. Oke. Nah, sambil menunggu Om Babus, Oke. menunggu pertandingan, kita akan Siap. dengarkan informasi tambahan nih dari Om Babus nih tentang Piala Dunia nih. Oke, Om Babus, tanpa menunggu lama, silakan Om Babus, dipersilakan. Oke, selamat siang. Saya dengan Babus mau temani Tubrukers Bobotoh ya. Siang hari ini kita masih terus ngegas, terus ngomongin info-info persiapan Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Oke, ini banyak berita menarik nih di weekend ini nih. Oke, yang pertama ya, seperti yang kita ketahui, skuad Inggris kan udah mengumumkan ya skuadnya ya. Nah, tapi salah satu pemainnya, Fikayo Tomori itu nggak masuk si skuad tersebut gitu loh. Dia tuh asalnya dari AC Milan gitu ya, untuk membela Inggris di Piala Dunia sekarang deh. Jadi nggak kepilih lah gitu ya kasar nama. Jadi kan kasar nama nganggur meren ya, gitu kan. Betul. Nah, ini oke. Nah, di sini teh dengan tidak terpilihnya si Fikayo ini, si Tomori ini, dia tuh dapat penawaran ini tuh Brokers dari mana Ci? Dari sebuah situs porno gitu. Aneh Kayak belum diwae ya madu ya Allah ya Robi. Ayo rezeki teh duh ampun. Rezeki deh ya. Rezeki tapi kan cobaan sekaligus gitu teh. Iya benar. Nah, si situs porno ini teh sebenarnya mah situs strip chat ya namanya ya, nama websitenya gitu ya. Jadi si situs ini teh kemarin setelah mengetahui si Tomori ini nggak masuk squad, maka dia menawarkan si Tomori ini untuk menjadi komentator di websitenya Mang Dede Tubrukers gitu. Jadi bari papan tangan merennya, tapi juga bari melihat Piala Dunia. Aduh, curang tuh bisa. Ayo weh. Tapi dahsyat ternyata tuh Brokers. Dia mau dibayar kalau mau ya, itu dibayarannya tuh 3,9 miliar gitu loh, bayarannya gitu ya. Tapi dengan tapi syaratnya jadi kasar nama si Tomori itu udahlah diam di rumah, nonton pertandingan di TV gitunya, tapi bari komentator tapi nge-live gitu loh. Paham ya? Nah, kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya untuk meningkatkan pelanggan merennya bagi si website tersebut gitu ya. Nah, dia tugasnya cuma nonton 64 pertandingan terus dikomentari gitu loh. Nah, bayarannya tuh 3,9 miliar. Kumaha tah Mang Dede? Bade moal ya. Lamun Mang Dede ya mah. Kayak abe izin heula. Izin heula. Aduh, ampun. Aduh. Jadi rezeki sekaligus ujian teh nu kieu nya euy. Tah eta. Kan ujian mah nutup mata we kieu. Nah, selain dapat duit, dia juga dapat token ya, token gratis untuk masuk ke berbagai akses si website tersebut. Terus juga dapat gift juga gitu ya dari si website tersebut, dan gift itu bisa dia kasih ke teman-temannya atau siapa gitu ya. Termasuk dia bisa ketemu langsung dengan para modelnya di dalam tersebut gitu loh. Mangga we sama bae dikumahakeun sebenarnya di sepak bola dari nyeun tim naon gitu. Atuh gol ke sepak bola mah. Lucu sih. Lanjut. Aduh, lanjut. Ya pokoknya mah si manajernya bilang katanya malah jadi Anda nggak usah khawatir lah untuk tidak terpilih, tapi tetap bisa mendukung tim Anda di rumah sambil nonton TV santai gitu ya, dan komentari mereka gitu loh cara bermainnya gitu loh. Dan kami dengan jaringan internasionalnya karena website-nya merenya pelanggannya dari seluruh dunia, nah itu akan
meningkatkan simbiosis gitu ya antara brandnya dia dengan brandnya si situs tersebut gitu. Itu berita pertamanya, Mang Dede. Ngeri-ngeri sedap. Ya, kertunduhnya. Jauh cenghar nggak dengan berita dari Om Jauh Babus yang cenghar. pertama ini. Oh, bener. Aduh, ampun, Oke. ampun. Oke, apalagi ya? Kita Loncat dulu lah. Ini Oke, otak ya. mulai gak bener Om. Oke, berita yang kedua nih, ada Oke, siap. informasi dari tim peneliti digital Shadow Photon ya. Itu dia sudah melacak 90 hari ke belakang. Jadi ternyata sudah ada kejahatan ya, sudah ada kejahatan cyber yang dipersiapkan secara terencana, secara sistematis gitu ya. Terus pinter jelema-jelema nanti ngulik, ngoprek gitu ya. Terus juga memang difokuskan untuk di Piala Dunia gitu loh. Nah, Dan jadi si hacker ini tuh nggak kerja sendirian ternyata. Jadi memang dia mungkin banyak orang yang bekerja sama gitu untuk memanfaatkan momentum tersebut gitu di Piala Dunia. kelompok Karena kan, ya. betul, datanya kan cukup seksi ya kalau kita lihat ya orang-orang yang datang ke Piala Dunia dan lain sebagainya. Banyak orang-orang penting lah paling tidak gitu kan ya. Nah dari situ teh jadi menurut Computer Weekly itu pada kemarin Jumat jumpa persnya. Jadi hati-hati katanya bagi para tubrukers atau bobotoh yang datang ke sana maupun yang tidak bisa datang ke sana. Jadi akan kemungkinan banyak aksi phishing ya. Jadi banyak website yang logonya itu logo Piala Dunia gitu ya, seakan-akan persis banget gitu ya dengan yang resmi gitu. Jadi harus hati-hati jangan polos teuing gitunya. Terus kedua jangan main klik aja tawaran-tawaran ya baik melalui WhatsApp atau sosmed yang ada di handphone kita. Itu jangan, hati-hati katanya, termasuk juga mengklik iklan katanya, itu juga harus hati-hati. Jadi pokoknya yang harus diperhatikan pertama adalah si websitenya gitu loh. Ini terpercaya atau tidak gitu loh. Hati-hatinya harus di situ. Jadi kalaupun mencari berita juga termasuk di situ, mending cari kanal-kanal berita yang memang sudah dipercaya ya kayak gitu. Jadi ini memang katanya canggih banget sih ini. Jadi bukan canggihnya, meren istilahnya terorganisir gitu loh, terorganisir. Bener. Jadi memang mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari karena kan dari 1,5 juta orang yang akan datang ke sana. Wow banget ya datanya gitu ya. Mereka akan kuras biasanya di sisi finansialnya katanya. Jadi hati-hati ke situ. Yang berhubungan dengan uang itu hati-hati aja katanya gitu. Wah ngeri oke ya Om, kejahatan cyber. Iya. Dan ini kabarnya juga sudah ada di Play Store. Jadi hati-hati juga tuh. Itu ditemukan ada 53 aplikasi berbahaya yang berbau Piala Dunia gitu ya. Jadi hati-hati lah gitu. Memang ini sudah dipersiapkan dengan matang gitu ya. Termasuk tidak di Google Play Store, tapi juga di Apple ya, di Macintosh gitu ya, di App Store-nya. Termasuk juga mereka akan kemungkinan besar akan menghajar sistem informasi si penyelenggara FIFA-nya gitu ya. Dia akan ngeluar di DDoS lah istilahnya. Jadi dia akan nyerang terus nyerang pesan secara ribuan kali dalam 1 detiknya gitu ya, yang mengakibatkan nantinya si server bisa stuck gitu ya. Itu juga dia akan serang gitu. Gitu loh. Jadi FIFA-nya juga mau diserang, Qatarnya juga mau diserang, termasuk juga para pemirsa atau para supporter yang akan datang ke sana ya. Gitu. Jadi hati-hati juga nih bagi kita di sini. Jangan asal klik gitu. Iya, benar Om. Karena ningali wilayah heula atuh da ayeuna mah. Betul internet sekali. makan sadunia nya. Eta. Bahaya. Oke, itu informasi yang kedua tuh ya Mang Dede ya. Oke, siap. Nah yang ketiga nih, ini saya mau ngulang aja supaya nggak miss informasi. Jadi bagi Tubrukers yang kemarin nyimak edisi kita yang kemarin, masalah supporter Israel yang mau datang ke mana? Ke Doha ya, ke Qatar. Itu kan kemarin itu nggak bisa masuk dari Israel langsung ke Doha ya. Dia harus singgah dulu ke Siprus gitu atau ke negara-negara
singgah diplomatik lah istilahnya gitu ya, jadi nggak boleh langsung. Nah, Qatar sekarang jumpa pers lagi kemarin Bang Dede, itu akhirnya dia membuka penuh boleh langsung dari Israel dengan maksud supaya kami memang benar-benar punya niat terbuka gitu loh, nggak lihat ada konflik yang kemarin, tapi dengan satu syarat gitu loh. Misalnya nih dalam satu pesawat ada 100 orang, misalnya 100 orang Israel, berarti 50-nya itu orang Palestina, harus begitu. Gitu. Yang sementara ini Israel tidak memberi izin untuk orang Palestina datang ke Doha kan, karena dicekal sama Israel. Nah, kata Qatarnya boleh sok sekarang malah langsung katanya dari Tel Aviv ke Doha, tapi syaratnya 50-50, 50 Palestina, 50 Israel gitu. Kurang pinter ya. Ngeri. Jadi dihesekeun heula saeutik nya. Gitu. Dilonggarkeun dengan syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan. Jadi pada akhirnya kan dia membantu orang-orang Palestina yang ingin menonton kan pada akhirnya. Betul. Gitu kan. Yang selama ini sama Israel orang-orang Palestina nggak boleh nonton, dicekal gitu Bang Dede tuh Brokers. Wah, ini kabar baik nih. Ini kabar baik ya buat buat khusus dalam halnya kalau kita ngobrolin sisi kebebasan orang ya, kebebasan orang untuk melakukan apapun gitu. Betul, ini keren. Iya. keren. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, kita yang ringan-ringan saja tapi lucu. Oke, ini ada mantan penyanyi ya, penyanyi waka-waka sahacik. Shakira. Shakira, oke, that's right. Tuh, dia akan dipastikan Mang Dede akan tampil di sana. Kemarin sudah minta izin ke saya sebagai berat. Oke, Shakira akan ikut berpartisipasi meramaikan acara pembukaan ya perayaan Akbar sepak bola di sana untuk keempat kalinya berarti. Gitu. Bener. Nah, dia akan gabung juga sama Black Eyed ya, sama BTS juga. Jadi langsung bertiga akan kolaborasi di acara pembukaan di sana. Gitu. Terus kenapa juga, coba kenapa Cik? Kenapa Cik? Kalau saya memandangnya itu adalah strategi marketing si Qatarnya. Oke. Jadi tiap-tiap wilayah, misalkan Asianya siapa nih, Afrikanya siapa, ngeri. Pinter. Iya, betul, benar. Jadi nggak hanya Eropa ya. Ada BTS dari Korea Selatan gitu kan ya, ada Shakira-nya gitu ya, ada Eropanya si Black Eyed-nya. Wah benar, mantap bener. Bisa kepikiran tuh kan? Aku nama baru kopaya tuh. Bung Haji, mana Bung Haji? Oke, selanjutnya berita ringannya. Ini di episode sebelumnya ya kita pernah ada prediksi siapa yang menang nih sekarang gitu loh kira-kira. Nah kalau kemarin kan kita di episode sebelumnya kita pernah bahas dari lembaga riset BCA Research ya, itu dengan superkomputernya dia melakukan simulasi yang berulang-ulang dengan memakai superkomputer. Ternyata yang dimenangkan adalah Argentina. Argentina. Nah ini kan sudah viral banget ya berita ini. Nah, sekarang FIFA ngadain juga, sebetulnya dia udah biasa sih mengadakan simulasi ini, tapi bukan melalui superkomputer, tapi melalui EA Sport gitu loh. Jadi permainan EA Sportnya yang punya FIFA gitu. Jadi mereka bukan berdasarkan simulasi superkomputer, tapi berdasarkan psikis orang para pemain yang sering melakukan main game FIFA tersebut gitu loh. Benar. Selama 4 tahun ke belakang gitu loh. Nah ternyata hasilnya adalah sama Argentina juga. Cenah gitu. Oke. Ya, masuk akal sih Om. Karena kan biasanya si PS ini setiap pemain
Misalkan strikernya Brazil misalkan. Nah dia tuh ngambil data dari orang tersebut asli gitu loh. Jadi ketika dimainkan teh memang datanya dia gitu loh. Iya, betul sekali. Gitu. Masuk akal maksudnya kalau memang, tapi nggak tahu ya. Ya tapi memang ini terbukti katanya emang dari itu Bro Pers. Jadi ada beberapa pembuktiannya dari 4 Piala Dunia kemarin itu beberapa terbukti akurat gitu dari penelitian simulasi secara psikis orang-orang yang memainkan game tersebut gitu loh. Nah di Qatar ini tahun 2022 ini hasilnya adalah Argentina juga. Jadi nyambung ya antara game secara psikis dan super komputer yang secara matematis akhirnya digabung hasilnya sama gitu. Tapi walau alamnya Sugamnya Persib memenang. Itu nyambung. Persib jeung Bekasi FC ayeuna jam 4. Aduh. Tapi hebat ya Persib pemenang-pemenang Piala Dunia tidak pernah bermain dengan Persibnya. Berarti menunjukkan Persib wah lawan tangguh gitu. Lawan tangguh. Jadi pertahankan Persib jangan main dengan yang luar biar terus benar pisan. Tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Saking kemenangan sarjeuneun tuh. Oke, gitu aja tuh Bro guys. Siap Om Babus. Informasi dari saya mudah-mudahan menghibur. Amin. Ini menghibur pisan Om. Hatur nuhun. Siap. Oke, mangga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Babus.